Halo, perkenalkan, nama saya Raihan. Saya di sini bersama teman-teman saya dari SAT22 ingin menceritakan kembali apa saja sih yang sudah kami peroleh selama Lab Festival kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putori Dharma. Saya dari SAT22. Saya bersama rekan saya di sini. Nama saya Rizky Nadata Siregar, saya dari SAT22. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu TEKMI. TEKMI itu merupakan salah satu dari laboratorium dari teknik industri, berdiri sudah cukup lama, dan TEKMI itu sendiri merupakan teknoekonomi, kepanjangan dari teknoekonomi. Nah, di TEKMI itu sendiri yang kita bahas itu adalah tentang membuat atau merancang suatu usaha bisnis. Nah, untuk lebih mendalam, penjelasan lebih dalam lagi, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke, jadi teknik itu menurut saya lebih kepada mengatur kepada sistem aliran produksi dan juga mengatur kepada bagaimana sih caranya kita mengatur sistem aliran produksi itu sendiri. Nah, karena kita tahu bahwa suatu perusahaan itu akan maju kalau sistem aliran produksinya juga bagus dan juga semakin bagus aliran produksi tersebut maka kan semakin bagus juga keadaan ekonominya. Nah, di teknik sendiri itu yang dipelajarin dan juga bukan cuma itu aja dipelajarin tapi juga akan mempelajari gimana sih caranya kita ngebaca gitu apa pergerakan harga pasar, gimana caranya kita mengatur pengelolaan modal kita, gimana caranya kita bisa ngeluarin modal seminimum mungkin dan menghasilkan profit yang semaksimum mungkin gitu. Jadi teknik itu menurut saya merupakan tools yang sangat berguna dari para calon teknik industri yang mau benar-benar mau serius di dunia marketing gitu. Kita dari SAT22 di sini kita akan menjelaskan tentang Lab APK dan E. Lab APK dan E itu merupakan singkatan dari analisis perencanaan kerja dan ergonomi yang terletak pada di ruangan C129. Kita akan mendapatkan praktikum APK itu pada semester ke-3. Lab APK dan E ini mempelajari apa sih? Lab APK dan E ini mempelajari tentang bagaimana caranya membuat sistem kerja yang terbaik dengan manusia sebagai acuannya dan ergonomi. Jadi APK itu tidak akan terlepas dari ergonomi. Nah, seperti yang dikatakan Gina tadi, untuk merancang sistem kerja yang baik ini kita harus memperhatikan dari segi ergonominya sendiri. Nah, segi ergonomi yang harus kita perhatikan, yang kita pelajari pada lab APK ini, itu ada seperti antropometri, biomekanika, fisiologi kerja, penginderaan, dan lingkungan kerja fisik. Perkenalkan, nama saya Gabriel Benita, saya dari SAT22 akan menjelaskan sedikit tentang Laboratorium Proses Manufaktur. Laboratorium Proses Manufaktur adalah salah satu lab yang dimiliki oleh Prodi Teknik Industri. Lab ini akan digunakan pada saat anak-anak teknik industri masuk ke semester 4. Nah, sebelum masuk ke lab ini, kita harus sudah mengenal dasar-dasar tentang cara membuat produk di semester 3. Di semester 3 kita akan belajar mengenai mendesain produk melalui lab gambar teknik. Nah, di proses manufaktur ini biasanya dikenal merubah dari bentuk 3D pada software menjadi produk asli di mesin CNC atau CNC training unit. Nah, beberapa proses yang dilakukan pada
pembuatan produk adalah roughing, milling, facing, dan lain-lain. Nah, proses manufaktur ini terkenal dengan mesinnya yang besar-besar. Kemudian, lab ini salah satu lab yang paling baru yang ada di Telkom University, khususnya di Prodi Teknik Industri. Terima kasih. Saya Rutin Matani Hasikami dari S1 22. Saya akan menjelaskan tentang lab gambar teknik. Gambar teknik ini akan didapatkan pada saat semester 3. Dan di laboratorium gambar teknik ini kita diajarkan dari dasar banget dari menggambar sketch sampai di menit 9 kita diajarkan membuat desain produk dalam bentuk 3D. Di dalam menit 9 ini kita dapat mengedit mulai dari materialnya dan juga warna-warnanya. Materialnya itu nanti bisa diganti dari kayu, besi, dan lain-lain. Selamat sore, saya Tia Zari, saya berasal dari S1 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIPO. SIPO adalah kepanjangan dari Sertifikat Industri Perancangan Operasional. Di sini, di SIPO ini kita mempelajari lebih dalam tentang statistika, di mana statistika itu sangat berguna adalah ilmu pengetahuan, yaitu sebagai digunakan di saat penelitian dan juga personal research. Nah, dalam kampus kita ini, dalam teknik industri ini, kita juga berguna sebagai untuk salah satu syarat untuk TA. Di TA nanti kita harus menggunakan dan pasti kita akan menggunakan statistika ini. Jadi, makanya di sini kita mendirikan itu. Saya Rafik dari SAT 22 akan menjelaskan tentang Laboratorium Product Development. Nah, Lab Product Development ini adalah mempelajari bagaimana kita membuat suatu produk sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen. Awalnya, lab ini dinaungi oleh Lab Teknoekonomi, namun karena ingin lebih fokus ke bidang product development, makanya dibuat lab ini pada tahun ini juga, tahun 2014. Nah, lab ini akan kita ambil pada semester 6 dan kita akan diasisteni kebanyakan dari lab Gartek dan lab APK dan E. Nama saya Raffi Ahmad Haza, saya dari SAT 22 dan saya akan menjelaskan mengenai Lab SIMBI atau Laboratorium Simulasi Bisnis. Lab SIMBI ini menaungi dua mata kuliah di teknik industri, yaitu pemodelan sistem dan simulasi komputer. Pemodelan sistem itu akan dipelajari kita nanti semester 5, kalau simulasi komputer itu nanti semester 6. Nah, di Lab SIMBI ini, kalau untuk pemodelan sistem, mereka mengadakan yang namanya responsi pemodelan sistem. Responsi ini juga berkaitan dengan HMTI bekerja sama dengan divisi akademik. Kalau misalnya yang simulasi komputer, mereka mengadakan praktikum simulasi komputer selama 1 semester. Nah, di sini SIMBI itu bergerak dalam bidang simulasi proses bisnis. Jadi bukan hanya bagian penjualan atau semacamnya, tapi seluruh proses bisnis dari mulai pemproduksian sampai hasil jadi. Dan di dalam SIMBI pun ada yang namanya Research Group dan Study Group yang bernama SCOREP atau SIMBI Competition Research Group. Nah, di sini SCOREP bertugas sebagai pembantu SIMBI untuk mengikuti berbagai macam event seperti lomba ataupun sebuah riset. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Rindia dari SAT 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab perancangan tata letak fasilitas. Nah, apa aja sih yang ada di lab ini? Bisa kita lihat di sini di lab perancangan tata letak fasilitas itu aktivitasnya ada desain, terus ada GIS atau Geographic Information System, lalu ada PTLF perancangan tata letak fasilitas, dan yang terakhir ada praktikum. Nah, untuk di lab ini itu tuh ada materi yang membahas tentang materi handling, dan pada materi